Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik. Sekarang kita bertemu kembali dengan mata pelajaran sejarah. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang zaman kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Nah, dalam membahas zaman kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia ini, kita akan membahas beberapa subbab adik-adik, yaitu satu, sumber sejarah masuknya Islam di Nusantara. Yang B, berbagai teori masuknya Islam di Nusantara. C, golongan-golongan yang menyebarkan Islam di Nusantara. D, media penyebaran Islam di Nusantara. E, beberapa pengaruh kebudayaan Islam di Nusantara. Dan F, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Nah, itu beberapa subbab atau sekitar 6 subbab yang akan kita bahas dalam pelajaran kita kali ini, yaitu kerajaan-kerajaan yang terpengaruh Islam di Nusantara atau zaman Islam di Nusantara. Oke, mari kita mulai adik-adik. Kita kupas satu persatu ya. Oke adik-adik, sekarang kita mulai subbab yang pertama, yaitu sumber sejarah masuknya Islam di Nusantara. Nah, ini akan kita berikan beberapa temuan-temuan yang berkaitan dengan kedatangan awal Islam di Nusantara, yang memberikan informasi tentang kedatangan Islam di Nusantara. Sumber yang pertama adalah berita Cina. Nah, ini dari dinasti Tang. Ini dinasti Tang ini ya. Ini tentang rencana serangan orang-orang Tasih ke kerajaan Holeng. Tasih itu adalah orang-orang Arab dan Persia kemungkinan ini. Ini orang Arab dan Persia. Nah, kerajaan Holeng waktu itu dipimpin oleh Ratu Sima. Nah, ini juga merupakan suatu bentuk informasi awal kedatangan Islam atau orang-orang yang beragama Islam ke Nusantara sekitar abad ke-7 Masehi ini. Jadi orang-orang Tasih, ya Tasih ini kemungkinan orang Arab dan Persia yang akan menyerang kerajaan Holeng, yaitu di saat Ratu Sima memimpin kerajaan Holeng. Yang kedua, ditemukannya nisan Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik pada tahun 1082 Masehi. Kalau 1082 Masehi ini sekitar abad ke-11 Masehi ya. Nah, Fatimah binti Maimun ini kemungkinan adalah seorang perempuan dari Persia. Kenapa? Konon kata Leran ini, konon di Persia juga ada suku namanya suku Leran. Nah, ditemukannya makam Fatimah ini di Leran, Gresik. Nah, ini di Jawa Timur. Kemudian yang ketiga, berita Arab. Kalau yang pertama tadi berita Cina, yaitu abad ke-8 Masehi. Ini orang-orang Arab pada abad ke-8 dalam sebuah buku geografi. Geografi orang Arab sudah menyebut Sriwijaya dengan sebutan Zabak. Ini Zabak ini ya, atau Sribusa. Jadi Zabak atau Sribusa itu maksudnya adalah Sriwijaya ini, abad ke-8. Kemudian yang keempat, berita Marco Polo ini ya. Marco Polo ini saudagar dari Venesia, ini dari Italia, sebuah negara bagian di Italia, ini kota di Italia, Venesia ini. Nah, sekitar abad ke-13 Marco Polo ini sampai ke Aceh. Nah, dia di daerah Aceh, itu daerah mana? Perlak.
dia menyebutnya Peureula. Nah, kemudian orang menyebutnya Perlak. Nah, dia melihat sudah banyak orang yang memeluk Islam di Aceh. Nah, kemudian banyak pedagang-pedagang dari India yang giat menyebarkan Islam di Aceh ini. Ya. Ini sumber juga tentang awal kedatangan Islam di Nusantara. Kemudian makam Sultan, ini Sultannya ini ya, Sultan Malik Al-Saleh. Orang sering menyebutnya Malikul Saleh juga bisa, Raja Samudra Pasai. Nah, konon makamnya Malikul Saleh, Malik Al-Saleh ini pecah. Nah, di sebaliknya itu ada gambar kuil. Nah, dimungkinkan makam itu berasal dari India, mungkin dari Gujarat. Kemudian yang keenam, berita Ibnu Battuta. Dia utusan Sultan Delhi dari India ke Cina ini ya. Dia mengatakan bahwa abad ke-14 di Sumatera terdapat kerajaan yang beragama Islam. Kemungkinan ini bisa kerajaan Samudra Pasai mana ini ya, abad ke-14 itu ya. Kemudian Sultan Maulana Malik Ibrahim ini atau Sunan Gresik ini ya. Ini makamnya ini juga ada berita tentang Islam. Karena dimungkinkan Maulana Malik Ibrahim ini orang dari Timur Tengah yang menyebarkan Islam di Nusantara. Kemudian abad ke-15 itu yang ke-8 berita dari Mahuan di musafir Cina ini. Dia mengatakan sekitar abad ke-15 tepatnya 1416 telah banyak perkampungan Islam di pantai utara Jawa. Mereka giat menyebarkan Islam sambil berdagang. Dan yang ke-9 adalah situs makam di Troyolo Trowulan. Ini Trowulan ini ya, daerah Majapahit ini ya. Di Trowulan yang berangkat tahun 1369 sampai 1611. Nah, jadi pada saat masih ada kerajaan Majapahit, kemungkinan Islam sudah ada di Majapahit atau di Pulau Jawa ini, atau bahkan di Indonesia. Maka dari keterangan ini, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah Islam kemungkinan sudah datang ke Indonesia sekitar abad 7 Masehi. Kedatangan Islam di Pulau Jawa sekitar abad ke-7 Masehi ini. Kemudian Islam itu mulai berkembang sekitar abad ke-13 Masehi. Nah, ini tentang Islam di Nusantara berdasarkan sumber-sumber sejarah yang kita temukan. Ada 9 ini ya, minimal ini yang bisa kita terima. Dan kita bisa menyimpulkan Islam kemungkinan sudah datang di Indonesia abad ke-7 Masehi, tetapi penyebaran atau perkembangan Islam di Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Itu deh beberapa sumber sejarah bukti awal masuknya Islam di Nusantara. Oke, sekarang subbab B. Beberapa teori masuknya Islam ke Nusantara. Nah, ini ada beberapa teori yang bisa kita berikan bagaimana proses masuknya Islam ke Indonesia. Teori yang pertama, Islam dibawa oleh pedagang Gujarat dari India. Nah, Gujarat dari India. Yang ini didukung oleh beberapa hal. Yang pertama adalah saya tulis di sini ya, yaitu apa? Penemuan makam Malik Al-Saleh, Raja Samudra Pasai tadi ya. Nah, konon makam Malik Al-Saleh ini pecah tadi saya katakan. Di sebalik makam itu ada gambar kuil. Nah, kuil ini kemungkinan dibuat dari Gujarat India ini. Nah, ini yang mendukung bahwa Islam dibawa pedagang Gujarat dari India. Kemudian yang kedua adalah
Berita Marco Polo. Nah, ini pada abad ke-13 banyak orang-orang India yang menyebarkan Islam di Aceh ini. Orang India ini giat menyebarkan Islam di Aceh. Ini berita Marco Polo. Dan yang ketiga, dalam istilah makam, orang Jawa menyebut makam itu dengan sebutan apa? Dengan kata ini, jaratan. Orang-orang Jawa Tengah akan tahu jaratan itu adalah makam. Konon jaratan berasal dari kata Gujarat. Nah, inilah beberapa bukti atau beberapa alasan mengapa teori pertama Islam dibawa pedagang dari Gujarat, India. Itu ya. Teori kedua, Islam dibawa pedagang dari Persia. Persia itu sekarang kita daerah Iran ya, Iran. Alasan pertama adalah satu, ini temuan nisan atau makam Fatimah binti Maimun yang saya terangkan di atas, bahwa kemungkinan nisan ini ya, nisan. Nah, ini dari Leran. Nah, tadi saya katakan di Persia ada juga suku namanya suku Leran. Nah, kemungkinan Fatimah ini dari Persia. Yang kedua, adanya perayaan Tabot. Ini konon tanggal 10 Muharram ini banyak dilakukan oleh orang-orang Syiah ini ya. Ini di Indonesia ada di daerah Bengkulu, Minangkabau, ini banyak. Ternyata 10 Muharram ini juga banyak dilakukan di Persia, yaitu untuk mengenang meninggalnya cucu Nabi ini ya, perayaan Tabot itu Hasan Husain itu ya. Nah, ini yang mendukung Islam dibawa pedagang dari Persia. Di samping dalam huruf Arab ada istilah jabar atau jer, itu adalah harokat dalam bahasa Arab. Kalau orang Arab menyebutnya fathah, kasrah, doma. Ini orang Persia menyebutnya jabar atau jer ini. Nah, ini beberapa yang mendukung Islam dibawa pedagang dari Persia. Kemudian yang ketiga, kemungkinan Islam dibawa oleh pedagang Arab dan Mesir. Ini dukungan pertama apa ini? Ini ada beberapa yang mengatakan bahwa ini misalnya Alwi Shihab ini mengatakan bahwa adanya orang-orang Arab di Cina ini. Pendapat Alwi Shihab. Pemukiman Arab di Cina. Kemungkinan awal abad Masehi ini orang-orang Arab lah yang menyebarkan Islam di Indonesia, orang-orang Arab ini. Nah, mereka datang ke Cina berdagang, ternyata sambil menyebarkan agama Islam di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, sebutan Sriwijaya tadi dengan kata Sribusa atau Zabak tadi pada abad 8 Masehi. Nah, ini abad ke-8 Masehi, tulisan geografik di Arab
menyebut Sriwijaya ini dengan kata Zabak atau Sribusa. Ini telah juga yang mendorong kemungkinan Islam dibawa oleh pedagang dari Arab. Kemudian lagi, ini adalah pendapat dari Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah itu ya, bahwa dia mengatakan bahwa pendapat dari Ibnu Batutah yang berkunjung ke Indonesia, bahwa daerah-daerah di Aceh pada abad ke-14 itu kebanyakan mazhabnya adalah mazhab Syafi'i. Ini banyak di Arab plus Mesir. Kalau di India kebanyakan mazhabnya Hanafi. Kemudian pemakaian gelar Al-Malik. Nah, ini banyak digunakan raja-raja di Mesir. Terutama ini ditiru oleh orang-orang Samudra Pasai menggunakan Al-Malik. Nah, hal inilah yang mendukung teori bahwa Islam dibawa oleh pedagang Arab dan Mesir. Satu, pendapat Alwi Shihab. Jadi ada berita dari Cina, pemukiman Arab di Cina. Kemudian kata geografi di Arab itu menyebut Sriwijaya dengan kata Sribusa atau Zabak. Kemudian pendapat Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, bahwa Ibnu Batutah mengatakan abad ke-14 di Sumatera, terutama di Samudra Pasai, banyak golongan Syafi'i, mazhab. Ini mazhab ya. Nah, mazhab Syafi'i ini banyak ditemukan di Arab, Mesir. Kita tahu ada 4 mazhab ya, Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki. Nah, kalau di India kebanyakan Hanafi. Syafi'i banyak di Arab dan Mesir. Di Samudra Pasai banyak Syafi'i, kemungkinan dipengaruhi oleh orang-orang Arab dan Mesir. Gelar Al-Malik ini banyak digunakan raja-raja Mesir. Maka disimpulkan kemungkinan Islam dibawa ke Indonesia oleh pedagang Arab dan Mesir. Gitu ya adik-adik ya. 3 teori tentang proses masuknya Islam di Indonesia atau Islamisasi di Nusantara sekitar awal abad ke-7 sampai sekitar 13 Masehi. Oke.